Lagi-lagi ilmu, dan kali ini jikalau punya peternak ayam kampung, ini sediakan teman-teman. Ini harus disediakan. Bisa nanti disimpan di wadahnya seperti ini. Ambil saja yang ini mungkin setengah literan ya. Ini tidak terlalu besar, ini genggam tangan saya. Jadi air rebusan ini nanti dibuat di sini. Inilah untuk kondisi ayam ini agar ya kita antisipasi teman-teman. Bila mana matanya snot ataupun matanya merah ataupun nanti daya nafsu makannya itu kurang. Jika kalian lihat nanti ayam itu lemas-lemas ataupun ya menyendiri, sering nunduk, dia agak merenung, teman yang lain agresif, dia terdiam sendiri. Itu nanti semprotkan ke dalam mulutnya teman-teman. Seperti apa pembuatannya? Tidak banyak langkahnya teman-teman. Hanya daun sirih ini saya buat sekitar 6 ataupun 7 lembar ya. 6 ataupun 7 lembar. Tempatnya seperti ini, nanti disimpan di wadah seperti ini. Ini tidak usah dimasukkan ke lemari es. Ini tahan sampai sebulan juga tahan teman-teman. Artinya pada saat kita melakukan proses ini harus dicacah teman-teman. Tetapi terlebih dahulu sudah dicuci ya teman-teman ya. Sudah dicuci terlebih dahulu dan ini saya sudah cuci. Ini tinggal diiris-iris saja. Fungsinya apa? Pada saat nanti proses merebus, itu dia nutrisi yang terkandung di dalam daun sirih ini bisa menyebar ke air rebusannya teman-teman. Kita hanya memerlukan airnya saja. Untuk daunnya nanti, ya nggak apa-apa sih kalau misalnya nanti kalian berikan juga ayam, itu tidak ada masalah. Tetapi yang kita fokuskan di sini adalah airnya saja. Nah, ini sudah seperti ini. Untuk takaran airnya, nah ini saya sudah penuhkan teman-teman. Ini saya sudah penuhkan air biasa dan ini saya tuang kemari. Ini saya tuang kemari. Jadi takarannya seperti itu, jangan sampai berlebih ya. Kalau daunnya tadi sekitar ya 6 atau sampai 7 lembar lah. Ini kan full, nanti kan dia mendidih. Kita menggunakannya ini perebusannya bukan merebus sampai mendidih sudah diangkat, tidak. Kita buat sampai tanak, artinya kita akan lebihkan. Makanya di sini saya lebihkan lagi teman-teman. Saya lebihkan itu sekitar ya seperempat lah. Seperempat dari tempat ini. Nah, harapan saya air yang inilah yang nanti proses mendidihnya itu akan diserap. Karena begitu nanti kita tiriskan, setelah nanti ini mendidih, nggak mungkin lagi jumlah airnya itu sama teman-teman. Makanya saya lebihkan sedikit, biar nanti air rebusan ini tetap full di sini. Paham ya? Nanti ini setelah mendidih, jangan langsung diangkat teman-teman. Setelah mendidih, dibiarkan api kecil, biarkan nanti dia prosesnya itu sekitar 7 menit ya, 7 atau 8 menit. Sampai benar-benar tanak ya teman-teman ya. Agar kandungan yang terdapat di dalam daun sirih ini terserap kepada airnya. Makanya dibiarkan sampai mendidih. Coba nanti kalian lihat bagaimana prosesnya. Nah, ini teman-teman, ini sudah mendidih dan ini nggak mungkin saya angkat teman-teman. Saya mau ngambil serapan nutrisi yang terkandung di dalam daun ini, makanya saya biarkan sampai tanak benar. Nah, kalau kondisinya sudah seperti ini, biarkan saja sampai 5 menitan. Nah, saya aduk-aduk seperti ini, nanti sampai warnanya itu agak kekuning-kuningan teman-teman. Sampai nanti daunnya ini juga layu ya, dia tidak terlalu hijau seperti ini. Itu nanti manfaatnya sangat bagus sekali buat ayam. Ini banyak yang tidak tahu. Apalagi pada saat saya lihat ya teman-teman ya, kondisi pada saat saya nonton YouTube ataupun lihat sosial media yang ada matanya merah, bengkak, itu diberikan bawang putih ataupun kunyit dioles. Aduh, saya pikir teman-teman. Dan itu saya rasa fatal ya, karena terjadi infeksi kepada matanya. Itu yang menyebabkan nanti ayam ini menjadi infeksi, tidak nafsu makan lagi, bisa mati teman-teman. Nah, itulah yang saya rekomendasikan kepada kalian. Sediakan bagaimana yang saya katakan ini, agar nanti kalau misalnya kondisi ayam itu, misalnya matanya merah, bengkak, ataupun berair, daya nafsu makannya kurang, dia menyendiri di pojokan, dia tidak mau makan, teman yang lain makan. Itu yang saya rekomendasikan, yang saya buat ini. Bahannya itu saja, hanya air dan daun sirih tadi. Tetapi pada saat proses rebusannya itu jangan langsung diangkat begitu mendidih. Kebanyakan sebelumnya yang saya buat di videonya itu langsung diangkat sama kalian teman-teman. Artinya itulah yang menjadi gagal. Biarkan saja sampai 5 menit ataupun 7 menit bahkan 8 menit sampai benar-benar layu dan terserap kandungan nutrisi yang terdapat di dalam daun ini bisa diserap ke airnya. Nanti airnya itu jangan langsung panas kemari, setelah angkat-angkat kuku langsung pindahkan kemari ataupun setelah dingin pindahkan kemari. Ini bisa di stok teman-teman. Nanti bagaimana pengimplementasiannya kepada airnya kita akan terapkan langsung praktek kepada kalian. Karena apa? Kondisi ayam ini kita tidak bisa pastikan ya teman-teman ya. Walaupun kita menggunakan jamu, nanti akibatnya itu bukan dampak merahnya itu ataupun sembamnya itu, senotnya matanya itu bukan karena cuaca juga. Dia bisa ceker-ceker di pasir, ataupun dia ceker-ceker di tanah, colokan dari itu batunya kena ke matanya. Seperti ini teman-teman, saya contohkan. Ini ada di bawah teman-teman, ini sebentar. Nah, seperti ini matanya berair teman-teman, ini sembam ini karena dia sering ceker-ceker di pasir di situ. Jadi pada saat dia ceker-ceker itu, pada saat dia kucak seperti ini kalian lihat, seperti ada berbusa gini ya.
Nah, seperti ada berbusa gini. Nah, inilah yang bagus sekali untuk dipakai yang saya bilang tadi, teman-teman. Nah, pada saat dia kena batu di pasir ini kan ada matanya, dia ceker pakai kakinya. Itu terjadi infeksi. Nah, makanya ada sembam itu seperti di sini, pipis ini. Itu banyak faktor memungkinkan pergantian cuaca, iklim yang dari tadi panas, tiba-tiba hujan, dan itu juga mempengaruhi pernapasan mereka ya, karena pernapasan mereka ini di atas tenggorokannya itu ada bolong juga, jadi sinkron kepada bagian matanya juga ada celah lubang di situ. Saya sudah pelajari juga di ChatGPT dan itu beberapa faktor yang menyebabkan. Makanya kalau kalian memiliki peternakan ayam kampung, ya itu sangat rekomendasi buat kalian. Ini memang harus di stok teman-teman. Beli saja tempat yang seperti ini. Nanti di video ini juga saya sertakan, nanti tinggal klik saja ya. Harganya murah sekali ya. Kalau yang mau pesan langsung diklik saja di video ini, saya sertakan juga. Nanti hasilnya ini dituang. Biarkan saja. Setelah mendidih, makanya tadi saya lebihkan airnya. Begitu saya tuang, ini penuh satu, terus saya tambah lagi separuh sini. Karena untuk serapan didihannya ini tadi, itulah yang berkurang. Nanti ini bisa takarannya pas. Begitu kita tuang kemari, takarannya pas. Tetapi ini disaring dulu ya teman-teman ya. Karena kalau tidak disaring nanti, ini kan dia ada tempat penyedotan. Begitu kita, ini kan secara manual. Kalau tidak disaring, daun-daunnya ataupun lagi ada batang-batangnya nanti lengket di sini itu susah, nggak bisa keluar teman-teman. Itu makanya disaring dulu nanti airnya ini. Kalau daunnya nanti bisa juga nanti dicampur dipakan. Ini kan sekalian saya kondisi sore ya. Kondisi sore saya memberikan pakannya juga kepada yang nanti daunnya itu saya campur kemari aja. Saya potong kecil-kecil, saya campur di sini. Nah, ini kenapa hitam? Oh, pakannya kok luar biasa sekali ya. Ini batang pisang teman-teman. Video sebelumnya itu sudah banyak saya jelaskan ya. Bagaimana jamunya, penerapan batang pisang ini. Makanya tidak prosesnya itu satu ekor ayam bisa menghasilkan 30.000 sampai 35.000 ya keuntungannya. Karena kita hanya menggunakan batang pisang campuran 35% ya. Dari sini 35%-nya. Ini aja yang dibeli teman-teman. Ini 4 bahan ada di dalam. Di video sebelumnya itu sudah sangat jelas saya sampaikan ya. Terdiri dari pakan pur 511, dedak ikan, dedak padi, dan dedak jagung ya. Ini 35%, ini 65%. Dicampur, diaduk, taruh jamunya 4 hari sekali ya untuk penaburan jamu, tidak setiap hari, langsung diberikan. Lahap sekali teman-teman. Target kita paling lama 3 bulan sudah sampai 1,2 kilo. Kalau untuk pejantan bisa 1,3 kilo ya. Untuk betinanya itu sekitar 1,1 kilo lah ya. Karena lebih besar nanti akan prosesnya yang jantan ini teman-teman. Nanti kita akan terapkan bagaimana proses air rebusan dari daun sirih itu kepada mata mereka dan apakah boleh terkena mereka terminum gitu ya. Bahkan saya akan berikan nanti, saya semprotkan ke mereka agar mereka minum. Karena kandungan yang terdapat di dalam rebusan daun sirih itu bagus sekali teman-teman. Bagus sekali. Jadi nanti kotorannya pun tidak berak kapur. Artinya kekebalan pencernaan mereka juga sangat bagus, normal ya. Kalau mereka itu termakan ataupun ada terindikasi virus-virus itu langsung mati teman-teman. Karena aroma khas yang dikeluarkan oleh daun sirih ini membuat terapi kepada ayam juga. Jadi tenggorokannya itu bersih, pernapasannya itu plong. Seperti itu teman-teman. Nah seperti yang saya sudah katakan tadi, sepertinya ini sudah beberapa menit ya. Nah ini kalian lihat sendiri, saya besarkan lagi apinya. Tadi saya kecilkan, ini bisa diaduk. Nah perubahan warnanya pada daunnya sudah berubah ya. Sudah layu, artinya ini sudah hampir 90% terserap kepada airnya. Nah seperti ini yang mau saya rekomendasikan kepada kalian. Bukan begitu mendidih langsung diangkat teman-teman. Kemarin itu ada yang bilang saya sudah terapkan tetapi aromanya tidak keluar. Yaitu karena begitu mendidih diangkat. Jadi kondisi daunnya itu benar-benar layu seperti ini. Dan nanti setelah kita pindah kemari, warna airnya ini juga nanti seperti agak menguning ya. Bukan seperti agak menguning ya, menguning juga dia sudah jadinya. Nah ini pun masih saya biarkan lagi. Biarkan aja sekitar 2 menit. Kita ngobrol-ngobrol di sini. Jadi penerapannya itu prosesnya semuanya benar. Bahkan dengan metode yang itu tadi pun harus benar. Jadi bukan hanya salah-salah teman-teman. Pada saat pencampuran pakan, ini saya mau memberikan makan kepada mereka. Ini langsung saya campurkan ya. Ini 65%. Ini kebetulan sudah sore. Ini 35% campuran dari 4 bahan itu. Nah, ini saya campur kemari. Nah, ini saya aduk. Ini juga adukannya seperti ini teman-teman, lihat ya. Sebentar, bukan asal-asalan. Jadi semuanya aduknya itu merata. Kalau bisa tangan 2, ini saya praktekkan. Memang harus diremas kuat-kuat karena kandungan air yang ada di dalam batang pisang ini itu langsung diserap ya teman-teman ya. Artinya makanya saya bilang perasnya itu kuat supaya semuanya tercampur dengan merata. Sebentar, ini ada ayamnya. Karena mereka lihat, itulah keagresipan mereka ya. Mereka pasti langsung mencium aromanya teman-teman. Nah, tapi video ini bukan berfokus kepada bagaimana saya menceritakan pakan ini teman-teman. Ini hanya selingan menunggu air rebusan itu tadi, rebusan daun sirihnya. Nah ini diremas kuat teman-teman, sampai mengeluarkan airnya. Dan
pakan dari pabrikannya itu benar-benar tercampur. Nah, kalau sudah kondisi seperti ini, nah, kita bisa bunyi-bunyi seperti ini. Jadi airnya itu bisa terserap lagi kepada pakan-pakan yang lainnya ya, yang pinggir-pinggirnya semua sudah merata. Nah, kondisinya proteinnya sangat tinggi karena ada di sini campuran dari dedak ikan, teman-teman. Nah, untuk video panjangnya yang ini, kalian bisa cek di Jadi Pelawi video-video sebelumnya. Kita berfokus kepada rebusan daun sirih ini tadi. Sebentar saya sirih dulu ya. Nah, sekarang lihat ini. Sampai sebegininya, saya masih biarkan saja teman-teman. Tunggu sebentar lagi. Saya cuci tangan dulu. Nah, saya rasa sudah bisa ya. Saya rasa sudah bisa. Kita biarkan dulu sampai dingin. Nah, penampakannya seperti ini teman-teman. Agar kalian lihat prosesnya, saya saring ya. Ini airnya disaring dulu. Lihat nih. Nih, supaya nanti pada saat nanti dimasukkan ke tempat semprotan manual itu tidak macet-macet teman-teman. Nih, saya saring airnya. Nah, yang kita butuhkan hanya airnya saja teman-teman. Nah, sudah seperti ini. Biasanya juga daunnya nggak saya buang ya. Memang kalau untuk proses pembuatan ini bisa cuma sebulan sekali ya, ataupun 3 minggu sekali. Tidak tiap hari teman-teman, karena bisa di stok di tempat di sini. Jadi dibuat di sini dalam keadaan nanti ditembak dia yang tajam ya. Tempat penyemprotannya ini yang tajam. Nah, seperti yang saya bilang kan, padahal airnya tadi 1/1 teman-teman. Tetapi pada saat kita tuang, karena tadi kita buat seperti tanak gitu, hampir tidak full ya. Kita coba paksa lagi, agar jangan ada air yang tersisa. Nah, saya rasa sudah bisa ya. Kondisinya seperti ini. Nih. Nah, nanti untuk tembakannya buat yang paling tajam, karena yang ada yang menyebar, ada yang tajam, karena biar bisa langsung tembak ke matanya itu. Nah, yang seperti ini, yang tajam. Jadi, pada saat kita tembak, kotoran yang ada di dalam mata, virus-virusnya semua mati. Nah, penerapannya bagaimana? Kita lanjut. Sebelum kita lanjut, ini nggak saya buang. Ini saya potong kecil-kecil, saya campur ke pakannya, dan ini bagus sekali teman-teman. Untuk daya tahan tubuhnya juga, untuk aroma, terapi pada pertumbuhan ayam, daun sirih ini juga sangat bagus. Sayang untuk dibuang, jadi ini saya potong agak kecil, saya campurkan nanti ke pakannya teman-teman. Kebetulan ini waktu sore untuk ayam saatnya makan, nanti dicampur nanti di dalam. Kita berfokus kepada bagaimana cara penyemprotannya. Oke, langsung kita praktekkan teman-teman. Terlebih dahulu kalian sediakan kain ya, kain yang kering. Nih sudah bisa, oke. Nah, mana tadi ayam yang terlihat matanya seperti ada merah ya? Sebentar, saya cari dulu. Nah, kalau ada nanti mata ayam yang lesu-lesu ataupun ayam yang menyendiri, dia tidak bergabung dengan kawan yang lainnya, nah itu tinggal semprotkan saja teman-teman. Nah ini, sebentar. Ini ayam. Sebentar ya, memang wajahnya itu sangat merah sekali. Ini kondisinya baik, tetapi ada kelihatan seperti nih. Sebentar, ini nggak apa-apa teman-teman. Ini seperti berair gitu. Nah, kelihatan ada dia agak berair teman-teman ya. Yang seperti yang saya katakan tadi, mungkin karena dia ceker-ceker kena pasir. Nanti tinggal semprotkan saja. Nah, gitu. Kalaupun terminum nggak apa-apa tuh. Saya kasih di bagian mulutnya. Ini bagus teman-teman, tidak ada masalah. Nah, nanti dia akan kibaskan sendiri. Nah, kondisinya sehat teman-teman karena jamunya. Cuman karena pada saat dia bermain-main di bawah, dia ceker-ceker. Nah, dia sudah kibaskan gitu. Yang seperti itu. Pada saat dia ceker, pasirnya itu ataupun mengenai bagian sensitif pada matanya mengakibatkan infeksi ya. Nah, ini satu lagi tadi. Ini teman-teman. Ini yang saya bilang berair ya. Sebentar. Ini saya akan praktekkan langsung. Nih. Kalian bisa lihat sendiri ini. Nah, ini juga ada dua ya. Sebentar. Ini. Nih, berbusa teman-teman.
Matanya berbusa, ini ada pembengkakan sedikit. Nah, seperti ini. Ada berbusa, ada pembengkakan. Kalian bisa lihat dengan jelas ya. Nah, tuh. Nah, ini langsung saja disemprot teman-teman. Disemprot seperti ini, letakkan di bawah, tahan dia. Jangan bagian tenggorokannya. Ini tinggal dibuka gini. Semprot saja, makanya bagian tajamnya. Nah. Jadi langsung bersih. Nah, nggak apa-apa diminum. Bahkan saya kasih ke dalam mulutnya ini. Karena ini bagus sekali untuk ayam. Nah, udah aman. Besok ini pasti akan pulih. Paling lama 2 hari, dia akan pulih teman-teman. Seperti itu penerapannya teman-teman. Dan ini bisa disimpan ya. Bisa tahan sampai sebulan, ya sehabisnya saja. Kalau sudah habis dibuat lagi. Ini harus disediakan. Ini harus di stok pada saat kalian berternak ayam kampung itu teman-teman. Kondisinya membuat kandang kita ataupun ayam kita pertumbuhannya jadi semakin lebih cepat ya. Sebentar saya akan berikan makan. Nah, ini harus disediakan pada saat kalian mempunyai peternakan ayam kampung. Kunci utamanya agar ayam kita itu semuanya merata sehatnya, agar semua ayam itu makan dengan lahap. Oke teman-teman, semangat terus saat berternak. Jangan lupa berikan komentar kalian. Apa kendala kalian, silahkan tumpahkan di kolom komentar. Kita akan jawab berdasarkan pengalaman, bukan asumsi-asumsi liar. Oke, jangan lupa subscribe, like juga videonya. Salam kasih dari Jerry Pelawi.